Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa CTV, kembali lagi dalam program talk show di sore hari ini. Nah pemirsa, saya ingin bertanya terlebih dahulu ini, tahukah Anda tentang kanun atau penerapan kanun KTR kawasan tanpa rokok, atau Anda memang belum tahu? Nah untuk itu sejauh ini seperti apa sosialisasi yang sudah dilakukan pihak terkait terhadap kanun KTR ini? Nah kita ketahui bahwa kanun KTR ini dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik, kita akan bincangkan bersama narasumber kita di sini sudah hadir, Ibu Suwarni SKM MPH, Kasih Promkes dan PM Dinkes Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di studio CTV. Dan juga masih ada satu lagi nih, ada Pak Muhammad Junaidi SHMM, Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Aceh. Assalamualaikum Bapak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di studio CTV Bapak. Nah ini tadi mengenai sosialisasi kanun KTR, kawasan tanpa rokok. Nah ini terhadap kanun nomor 4 tahun 2020 mengenai kawasan tanpa rokok ini, itu sudah disahkan pada 30 Desember 2020 lalu, dan mulai diterapkan pada 1 Februari 2021 ataupun mulai diundangkan ini Ibu ya. Nah ini juga sejauh ini seperti apa sih sebenarnya masyarakat paham terhadap kanun KTR ini sendiri, ataupun seperti apa juga memaknai kanun KTR ini. Nah mungkin saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Ibu Kasih. Silakan Ibu Suwarni, silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Aceh TV. Alhamdulillah ya, dengan adanya kanun kawasan tanpa rokok nomor 4 tahun 2020 ini sudah kita sahkan. Tentunya kita sangat berharap banyak dengan adanya kanun ini menjadi landasan ya untuk kita mengedukasi masyarakat, bahwa masyarakat semakin tahu bahwa ada kawasan-kawasan mereka yang tidak boleh merokok. Dimana tentu tujuannya tadi sudah disampaikan, kita makna artinya apa dengan adanya kanun ini, bahwa kita ingin Aceh ini kita tahu ya cukup tinggi ya persentase perokok ya. Jadi dari hasil statistik aja BPS itu dari 2018 ke 2020, tahun 2020 itu kita 28,06% mereka yang usia di atas 15 tahun itu perokok di Aceh. Perokok. Ya. Baik. Nah, dari hasil profil kita Dinas Kesehatan 2019, 20% dari seluruh penduduk Aceh itu perokok. Dan kita juga tahu di samping itu banyak yang kita lihat kasus PTM ya, penyakit tidak menular atau penyakit akibat rokok ini juga cukup tinggi. Maka salah satu upaya, dan ini sudah 3 tahun kita berupaya untuk memperjuangkan ini bersama-sama dengan Biro Hukum, dan kami sangat berterima kasih dengan juga DPR Aceh yang mensupport kita, terutama dari tim Pansus dan juga beberapa tentu yang membantu lahirnya kanun ini. Inilah maknanya kita ingin Aceh sehat, Aceh hebat itu terwujud, terutama generasi kita yang akan datang. Nah, artinya dengan lahirnya kanun KTR ini juga bagaimana mewujudkan Aceh ini Aceh yang generasi yang hebat, tentunya generasi yang sehat bebas dari asap rokok. Mengingat bahwa persentase masyarakat yang merokok di Aceh cukup tinggi nih Bu ya, hampir 20% tadi ini Bu. Hampir 20%, dan itu cukup tinggi kalau kita lihat dari jumlah keseluruhan rakyat Aceh ini. Nah tentu dengan kanun ini harus juga harus disambut baik juga oleh masyarakat kita ini Bu, mengingat bahwa penyakit-penyakit disebabkan oleh asap rokok ini juga begitu banyak. Dan sayangnya ya tidak hanya bagi para perokok itu sendiri, tapi juga para yang tidak merokok ataupun perokok aktif, pasif ini Bu ya. Nah itu sangat disayangkan sekali. Nah lalu kalau sudah dari Bu Suwarni memberikan pendapat mengenai pemahamannya mengenai KTR ini, mungkin saya akan tanya kepada Bapak Junaidi ini selaku Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Aceh sendiri, ini punya pandangan seperti apa dalam memaknai KTR ini Bapak, silakan. Iya, boleh silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa TV Aceh yang menyaksikan atau mendengarkan atau mendengarkan acara pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum semua. Nah, terima kasih telah ikut nimbrung nanti dalam diskusi pada hari ini. Nah,
Karena saya berasal dari Biro Hukum, kajiannya pasti yuridis normatif. Benar. Kalau Ibu Suwarni tidak tadi menjelaskan mengenai sosiologis bagaimana kondisi lapangan. Nah, berangkat dari situlah kita membuat satu aturan. Kondisi real di lapangan, kondisi perokok, masyarakat merokok bagaimana. Nah, di dalam Kanun 4 ini juga kita kan ada kajian filosofis, ada sosiologis, ada yuridis. Nah, secara filosofis intinya pembangunan kesehatan itu merupakan upaya kita pemerintah Aceh mewujudkan masyarakat Aceh yang sehat. Dan kesehatan itu harus secara optimal serta berkelanjutan, itu secara filosofis. Nah, sosiologisnya tadi berarti banyaknya perokok dan menimbulkan derajat kesehatan masyarakat, dan intinya kan menimbulkan pencemaran. Benar. Pencemaran udara sehingga menimbulkan, ya menyebabkan terganggunya kesehatan orang lain. Itu landasan sosiologis. Secara yuridis normatif, kami kan dalam membuat satu kanun atau regulasi itu ada landasan yuridis perintah undang-undang. Nah, di sini juga ada diatur di Undang-Undang Kesehatan, itu Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, dan ada PP 109 2012. Nah, jadi intinya kita mengatur kanun kawasan tanpa rokok ini ada filosofis, sosiologis, dan yuridis. Walaupun sebenarnya di kabupaten kota, masing-masing kabupaten kota itu juga telah membuat kanun KTR tersendiri. Iya, benar. Nah, kanun KTR ini yang provinsi punya atau Aceh punya, lingkupnya kewenangan pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh. Nah, inti kita mau coba lihat KTR. Apa itu KTR? Berarti ini apa filosofis dari KTR? Secara yuridis normatif juga. Di sini kita tidak uraikan yang lain di kanun di pasal 1 angka 8. Apa itu KTR? Kawasan tanpa rokok adalah ruangan. Jadi dia ruangan, kawasan tanpa rokok atau area yang dinyatakan. Berarti yang dinyatakan dilarang. Dilarang untuk kegiatan merokok yang pasti pertama. Itu merokok. Yang kedua, memproduksinya. Yang ketiga menjualnya. Yang keempat, mengiklankan termasuk di kawasan merokok itu. Mengiklankannya. Dan atau mempromosikan hal-hal yang menyangkut rokok atau tembakau. Jadi kawasan tanpa rokok di kawasan atau area yang kita tidak boleh merokok, tidak boleh menjual rokok, mengiklankan rokok, atau memperdagangkan hal yang menyangkut rokok. Itu bukan larangan untuk merokok, tapi kawasan yang dilarang kita melakukan sesuatu yang berkenaan dengan rokok. Itu jadi intinya tidak KTR. hanya merokok, Pak ya, tapi menjualnya termasuk menjual tadi, kemudian termasuk mengiklankan atau mempromosikan, itu juga dilarang di kawasan tanpa rokok tersebut. Nah, ini perlu dipahami juga ya, mungkin bagi sales-sales ini biasanya ada nih Pak ya, sales-sales yang itu melanggar berarti. Yang yang mencoba untuk menawarkan rokoknya kepada para yang sedang di jalan-jalan, itu ternyata juga jika ada kawasan tersebut yang bertuliskan dilarang merokok, artinya itu mereka juga tidak boleh juga menjual rokok di situ. Baik. Walaupun demikian nanti juga akan disediakan tempat khusus merokok. Tapi ada juga kalau di tempat tertentu yang nggak boleh, tempat umum, tempat kerja itu boleh. Kalau misalnya rumah sakit itu memang nggak boleh sama sekali. Nah, di rumah sakit pun walaupun belum ada kanunnya memang sangat dilarang ini Ibu ya. Itu tempat fasilitas kesehatan. Karena ini memang fasilitas kesehatan yang memang sangat dijaga ya, agar tidak ada asap rokok yang membahayakan para yang berkunjung ke rumah sakit tersebut. Nah, tadi sudah kita maknai dari segi bidang kesehatan sendiri, kemudian dari segi hukum sendiri, yaitu mengangkat dari segi filosofisnya, yuridisnya, dan juga sosiologisnya. Artinya tidak serta-merta membuat kanun tanpa ada dasar-dasar ini Pak ya. Tentu ada dasar yang kuat sekali membuat kanun KTR ini, kawasan tanpa rokok. Nah, pemirsa, kemudian juga apa sih sebenarnya yang diharapkan dari kanun KTR ini? Silakan Ibu. Ya, tujuan kita itu yang pertama sekali adalah melindungi kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat ya. Terutama sekali tentu dari dampak buruk dari merokok ini terhadap kesehatan, kemudian juga memberikan ruang ya, di mana di sini ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi kita kan ini dengan perilaku hidup bersih dan sehatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah membudayakan PHBS itu menjadi budaya masyarakat kita. Ya, salah satunya itu adalah dengan tidak merokok. Di samping itu juga kita menekan angka pertumbuhan perokok pemula, terutama anak-anak
remaja kita ini yang harapan kita tentunya ke depan supaya mereka menjadi anak-anak yang sehat, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat kita bahaya daripada konsumsi rokok itu sendiri. Jadi itu yang menjadi tujuannya. Baik, artinya dengan ruang yang sudah dibatasi ini Bu ya untuk para perokok, mudah-mudahan ini juga semakin meningkatkan kesadaran masyarakat kita untuk tidak merokok lagi, terutama juga pada generasi 15 tahun ke atas juga sudah mulai nih Bu ya tahap coba-coba, mudah-mudahan juga akan berkurang dengan konsumsi rokok ini sendiri. Nah, kalau kita juga ingin melihat di mana saja nih penerapan dari kanun yang KTR masuk, ini yang masuk. Jadi kawasan tanpa rokok ini dalam kanun nomor 4 ini pada bab 2 pada pasal 5 ya ada beberapa. Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tentunya kita tahu di sini baik itu rumah sakit, puskesmas, posyandu, kemudian klinik, ya, apotek, yang tempat-tempat ada pelayanan kesehatan itu merupakan salah satu kawasan tanpa rokok. Kemudian yang kedua adalah institusi pendidikan. Ini baik institusi formal maupun institusi non formal. Jadi mulai dari tingkat yang paling rendah, misalnya di PAUD, kemudian di TK, SD sampai ke perguruan tinggi. Kemudian arena kegiatan yang untuk anak-anak, ya, apakah arena bermain untuk anak-anak itu tidak boleh. Kemudian tempat-tempat ibadah, ya, musala, kemudian masjid, termasuk kelenteng, ya, gereja, ini semua yang tempat-tempat ibadah. Kemudian di angkutan umum, ya, angkutan umum, arena olahraga, tempat kerja. Nah, ini juga harus kita ketahui ya, tempat kerja. Jadi tadi itu tidak juga dibolehkan. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Nah, di sini tentu yang ditetapkan oleh pimpinan yang ada di tempat tersebut. Jadi inilah yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok. Tadi secara rinci sudah disebutkan bahwa ada beberapa tempat yang harus mematuhi kawasan tanpa rokok ini sendiri, mulai dari instalasi pendidikan, kemudian ada yang bermain, tempat ibadah, di angkutan umum, kemudian juga ada di tempat olahraga ataupun arena olahraga, dan juga tempat kerja. Nah, mungkin kalau kita lihat secara spesifik ini Bu ya, di institusi pendidikan. Nah, mungkin kita ketahui bahwa nanti di situ ada orang dewasa juga, mungkin ada bapak ibu gurunya sendiri juga. Nah, mungkin ini juga menjadi sosialisasi juga tidak ini Bu bagi orang tua, bagi tenaga pendidik juga untuk benar-benar di sekolah tersebut harus bebas dari rokok itu Ibu. Iya, seperti itu memang harapan kita. Mudah-mudahan sosialisasi ini salah satunya yang kita lakukan melalui televisi TV Aceh ini ya, dan juga berbagai media lainnya ya kita harapkan ya Pak Jun ya dan semuanya bahwa ini sampai kepada orang tua dan juga guru, pendidik maupun tenaga kependidikan. Jadi semua yang ada di situ seperti di pesantren. Kemudian di sekolah sendiri kan ada yang guru, ada yang tenaga kependidikan, dan juga mereka-mereka yang bekerja di sini termasuk cleaning service-nya, security-nya ya. Nah, semua itu mereka kita harapkan mereka tahu tentang KTR ini. Kemudian juga ada sanggar belajar, balai pendidikan, balai pelatihan ya. Jadi ini semua adalah kawasan yang termasuk kawasan institusi pendidikan yang kita ditetapkan di sini sebagai KTR. Nah, artinya kita juga harus masyarakat juga harus lebih paham juga ya tempat-tempat apa saja yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok ini sendiri ya. Nah, ini juga kita harapkan masyarakat juga harus lebih terima dan juga harus lebih harus disiplin juga ini Bu ya, melihat bahwa sudah ada tulisan dilarang merokok itu artinya memang betul-betul tidak merokok di kawasan tersebut. Nah, satu lagi nih Bu, mungkin tempat kerja. Nah, mungkin tempat kerja yang pihak swasta misalnya. Nah, ini kan mungkin apakah ini juga jika luput dari pantauan dari pihak Dinkes sendiri, mungkin ada tempat-tempat kerja yang tidak menerapkan kanun ini, itu bagaimana Ibu? Ya, di sini ditetapkan ya pada pasal 13 bahwa tempat kerja yang dimaksud adalah kantor lingkup pemerintah Aceh. Itu yang pertama. Pemerintah Aceh semua berarti di sini ya. Kemudian adalah kantor milik pribadi atau swasta. Nah, jadi di sini yang namanya dia kantor, apakah dia CV, PT, itu termasuk adalah KTR ya. Kemudian adalah
stasiun pengisian SPBU. Ya itu memang nggak boleh ya, itu kita tahu bahaya betul ya kalau pernah kan kasus-kasus yang terjadi. Kemudian juga bengkel-bengkel dan juga industri atau pabrik. Nah, jadi ini yang dimaksudkan dengan tempat kerja yang tercantum di dalam Kanun nomor 4 tahun 2020 ini. Oke, nah ini masih dalam tahap sosialisasi artinya. Oh iya, nah saat ini ini. sosialisasi yang dilakukan mungkin melalui media elektronik dan media cetak dan sebagainya. Mungkin juga lebih sasarannya kepada masyarakat. Mungkin kalau untuk ke pihak instansi seperti tadi ini Bu, ke kantor-kantor, mungkin apakah ada surat langsung mungkin ini Bu ke pihak-pihak tersebut? Ya. Itu bagaimana? Ya inilah ya mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Jun ya, sedang kita kan sudah bergerak nih ya, jadi semua akan kita sasar ya Pak ya, berbagai metode dengan berbagai tempat sehingga harapan kita semua bisa tersampaikan tentang sosialisasi. Oke, baik. Ya. Nah, sekarang saya coba kembali ke Pak Junaidi nih, Pak Junaidi ya. Lalu upaya-upaya apa ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah Aceh sendiri dalam pelaksanaan Kanun KTR ini, Bapak? Nah, tapi saya ingin menjelaskan sebelumnya, nanti jangan pikir nih kawan-kawan kita kan merokok. Iya. Jadi kita juga di Kanun ini buat tempat khusus merokok. Jadi di KTR ini ada tempat khusus merokok, tapi untuk fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, institusi pendidikan, arena anak-anak bermain, tempat ibadah, sampai dengan anggota umum itu tidak boleh ada tempat khusus merokok. Memang tidak disediakan. Tidak boleh sama sekali merokok di situ. Nah, bahkan kalau di situ dibebaskan dari asap rokok hingga batas terluar, seperti di kesehatan batas terluar berarti sampai halaman, sampai mukanya. Jadi itu nggak boleh sama sekali itu. Jadi bagi kawan-kawan yang merokok itu mohon dimaklumi. Itu jadi apabila di fasilitas kesehatan, rumah sakit, pendidikan, dari tempat arena, lebih tempat anak-anak. Nah, yang masalah sebenarnya di sini kita buat tempat ibadah. Tempat ibadah itu kan masjid, musola, langgar. Pada umumnya kan orang merokok di situ. Nah, kalau sesuai kanun ini memang dilarang sama sekali. Kenapa? Ada pokok pikirannya. Yang salat di situ kan anak-anak juga. Nah, tapi kalau di arena olahraga itu dibenarkan ada tempat khusus yang merokok. Tapi di tempat yang terpisah sama sekali, yang jauh. Kalau di tempat kerja, nah di kantor-kantor, kan ada juga kawan-kawan kita merokok, dibenarkan. Tapi dengan pengaturan-pengaturan tertentu jauh dari kita. Nah, dalam praktek memang kadang-kadang yang merokok di dapur ya. Nah, itu melanggar sebenarnya. Makanya upaya dari pemerintah Aceh itu kepada seluruh stakeholder, dalam hal ini berarti dinas, kami kan ini berlaku lingkup saja, semua SKP itu harus menyediakan tempat khusus merokok. Tempat khusus merokok dan membuat baliho-baliho atau pamflet dilarang merokok. Nah, juga dalam hal ini pemerintah Aceh juga kami sedang melakukan pembinaan dalam bentuk pengawasan kepada yang memang di bawah kewenangan pemerintah Aceh. Kabupaten kota berarti sebenarnya kanun KTR sudah lebih dijalankan oleh kabupaten kota. Dalam hal ini kota Banda Aceh juga sudah menerapkan. Nah, penegakannya yang masih kurang. Jadi pembinaan pada pemerintah Aceh secara menyeluruh. Demikian. Nah, ini juga tadi seperti Bapak katakan bahwa sebenarnya di setiap kabupaten kota juga sudah ada kanunnya. Sudah ada kanunnya sendiri. Contohnya juga di Banda Aceh ya. Tapi yang sayangnya adalah penerapannya ini yang masih lengah. Ini ya mungkin bisa belajar dari sudah diterapkan di kabupaten kota ini Pak, dengan sudah ditetapkan di Aceh sendiri secara keseluruhan ke provinsi ini Pak. Nah, dalam hal ini berarti di pemerintah Aceh kami kan punya Satpol PP dan WH. Nah, nanti mungkin kita harus duduk dengan para penegak hukum, bukan dengan polisi dulu. Ini dengan Satpol PP kan untuk penegakan perda atau kanun, itu tugasnya Satpol PP. Dan pihak Satpol PP ini yang harus pertama kita sosialisasikan atau kita mantapkan berkenaan dengan kanun ini untuk tegak di lapangan. Dan sudah pasti kita akan menetapkan secara persuasif terlebih dahulu, baru penindakan lebih lanjut. Jadi mengajak stakeholder juga ini seperti Satpol PP juga ini Bu ya, bahwa mari kita terapkan, dan ini juga penjagaannya tidak terlebih dahulu kepada pihak kepolisian tapi melalui Satpol PP dulu yang ada di Aceh ini sendiri. Nah, pemantauannya mungkin seperti apa nanti ini Pak? Nah, rencana kita akan bentuk tim nanti, ada satgas. Ada satgasnya. Nah, satgasan ini memang belum terbentuk. Nanti satgasnya berada di Satpol PP dengan terlibat beberapa dinas atau SKPA yang membidangi. Nanti ada dinas kesehatan di situ, ada dinas pendidikan Bu ya. Dan yang berkaitan nanti satgas itu yang menindak di lapangan. Dan udah pasti
kita turun pertamanya ke kantor-kantor pemerintah Aceh dulu, Oke. ke dinas-dinas. Yeah. Kalau ke masyarakat tempat tertentu menjadi kewenangannya kabupaten kota. Jadi kita tegakkan di aparatur terlebih dahulu. Oke. Kalau di masjid kita serahkan atau menasah kepada gampung. Nah, penerapannya terlebih dahulu di kantor-kantor pemerintah Aceh, dan kemudian baru nanti ke tingkat masyarakat. Nah, yang penting sekali adalah bagaimana penerapannya itu dengan membentuk satgas ya. Biasanya memang dengan adanya satgas ini mudah berjalan, terorganisir dengan baik, kemudian juga pelaksanaannya juga dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Iya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita mengenai sosialisasi kanun KTR ini. Nah, mudah-mudahan di awal tadi ini sudah paham ya seperti apa sebenarnya kanun KTR ini ataupun kawasan tanpa rokok, dan kita akan lanjutkan lagi usai pariwara berikut ini. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Assalamualaikum, Toki. Waalaikumsalam. Soalnya. Toki raya. Toki, lengkalan usaha dra aku cukup maju ka. Sebab usaha dra aku bisa maju. Toki. Drone pengusaha, lon pengusaha. Usaha lon maju karena lon pasang iklan Mbak Aceh TV. Bahkan usaha orang maju karena hanan pasang iklan Mbak Aceh TV. Yang kenyang puji kita kan. Cuman hamai dah punya dapatan iklan baca TV. Nyan masalah biaya gampang. Ngan Aceh TV jid lebih kurang lah. Nyan, nak dengar abui. Menyempelai maju, pasang iklan baca TV. Baiklah dengar nak menjaga. Oh, Munan. Ya, selamat mencoba, semoga sukses Pak Tom. Ya. Ya, Pak. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show ini, dan kita masih bahas mengenai sosialisasi kanun KTR kawasan tanpa rokok. Tadi sudah dijelaskan seperti apa sih yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok itu sendiri dan seperti apa penerapannya, dan juga tempat-tempat apa yang diterapkan kanun KTR ini sendiri ya. Nanti sudah dijelaskan oleh Ibu Suwarni dan juga Pak Junedi ya, ada tempat-tempat khusus terutama juga kantor pemerintahan yang dilarang yang
yang maksudnya menerapkan kawasan tanpa rokok ini sendiri. Termasuk itu dari yang hal tadi ada yang khusus, ada yang umum juga ini Bu ya, dalam penerapan lokasi-lokasinya yang saja ini. Mungkin dari kawasan yang benar-benar tidak boleh ada tempat khusus untuk yang merokoknya, itu adalah kantor apa saja nih Bu tadi? Ya, tadi kami kan sudah menjelaskan tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian tadi juga di dalam kanun ini kan menjelaskan di tempat kerja memang ada diberikan tempat khusus ya, dengan beberapa persyaratan tadi sudah disebutkan, harus ruang terbuka, terpisah dari gedung utama ya, itu yang ininya jauh dari pintu masuk atau pintu keluar, kemudian jauh dari tempat orang atau kendaraan, memiliki sistem sirkulasi, dilengkapi dengan asbak rokok, kemudian memiliki atap, dan diberi tanda simbol tempat merokok, dan di sana harus ada informasi bahaya merokok. Dan itu ada kekhususannya dari kantor-kantor atau tempat kerja tadi di lingkup pemerintah Aceh itu tidak termasuk tentunya di kantor kesehatan dan pendidikan ya, karena kita di situ kan khusus yang mengini, jadi kita tidak menyediakan itu ya, mungkin di kantor lain silakan, tapi khusus di kesehatan dan juga tentu di kantor pendidikan itu ya tidak disediakan sama sekali tempat untuk merokoknya ini Bu ya. Untuk pendidikan kita akan menjadi role model ya. Benar. Ini ya Pak Kesehatan. Baik, di tempat pendidikan apakah di sekolah itu juga menjadi tempat kalau sekolah udah pasti pembinaan kepada anak gitu Ibu ya, contoh kepada anak. Jadi benar-benar tidak diberikan tempat untuk dibolehkan merokok ini sendiri. Boleh ada tempat khusus. Dan untuk yang lain boleh ada tempatnya sendiri Bu ya. Kalau kami di kantor Gubernur itu boleh, tapi ada tempat khusus gitu. Iya, tadi dengan persyaratan yang disebutkan tadi. Nah tadi ini akan dibentuk Satgas penerapan kanun KTR ini sendiri. Nah kalau kita lihat juga biasanya masyarakat ada nanti kalau misalnya ada pejabat ini Bapak ya, mungkin pejabat ini kok bisa ya, jangan karena dia sebagai pejabat ini dia bebas dari dibolehkan. Nah mungkin juga masyarakat di sini bisa jadi pengawas tidak ini Pak? Iya. Jadi pada intinya kan itu berarti ada peran serta masyarakat. Jadi masyarakat dapat berperan serta dalam penegakan kawasan tanpa rokok ini dalam bentuk dia, udah pasti dia ikut mensosialisasikan kanun ini dan melaporkan apabila memang ada sering tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sering terjadi pelanggaran. Karena ini pelanggaran, apabila orang merokok itu pelanggaran bukan pidana, pelanggaran bahwa dia melanggar pelarangan merokok di tempat yang dilarang merokok. Jadi masyarakat dapat melaporkan kepada Satpol PP dan WH. Nah biasa masyarakat akan sangat jeli nih kalau terkait hal ini ya. Mudah-mudahan artinya apa ini, bahwa masyarakat juga ikut peduli ya, masyarakat juga sangat menerima kanun dari KTR ini sendiri. Nah kemudian apa mungkin ada tidak punishment sendiri ataupun sanksi khusus bagi yang melanggar kanun KTR ini? Dalam pembahasan kanun ini kemarin di DPRA, nah kebetulan waktu pembahasan ini berat kanun ini, karena yang bahas beratnya itu sebagiannya itu perokok. Karena mungkin yang mengesahkan kanun tersebut juga perokok juga perokok. Mungkin ini Pak ya. Makanya kita sanksi di sini tidak berat kali, tidak ringan. Nah di sini pada intinya kan setiap orang tuh dilarang rokok di KTR yang disebutkan tadi, sekolah tempat. Nah dan juga sudah pasti ibu hamil, anak-anak usia di bawah 18 tahun, anak-anak pakai seragam sekolah, kan tadi ada tempat khusus merokok, juga dilarang ke situ. Dilarang ke situ. Ke tempat yang khusus boleh merokok. Baik. Nah itu bagi anak-anak. Nah yang ketiga, setiap orang atau badan itu yang berada di KTR dilarang juga menggunakan, memproduksi, membuat rokok juga nggak boleh. Kalau memang saya menjual rokok, membeli juga nggak boleh, seperti yang saya sampaikan pertama. Nah apabila ada melanggar larangan tadi, apakah dia merokok di KTR, termasuk anak-anak atau ibu-ibu yang mendekati itu kena hukuman. Hukumannya bertingkat. Yang pertama itu ada teguran lisan. Jadi tidak hanya sebagai yang melanggar itu Ibu ya, yang melanggar mungkin yang merokok saja, tapi bagi mungkin anak-anak, ibu hamil yang mendekati tempat khusus merokok juga akan dikenakan sanksi. Dalam bentuk pertama teguran lisan. Itu sebagai sanksi pertama.
Yang kedua itu teguran tertulis. Berarti tahap pertama lisan. Kedua tertulis, berarti sudah kedapatan dia tidak patuh. Berarti tertulis nanti oleh lembaga tertentu. Lama ini berarti Satpol PP dan WH. Karena kewenangan pemerintah Aceh, Satpol PP dan WH Aceh. Nah, yang ketiga itu berat. Penyitaan kartu tanda penduduk. Nah, atau apabila ada pasang baliho iklan di tempat kawasan tanpa merokok tadi, tanpa rokok, yang penurunan, pencabutan, pelepasan reklamenya, itu berarti sanksi tahap ketiga. Nah, baru terakhir itu pidana. Nah, untuk sampai ke pidana ini berarti ada lisan, tertulis, penyitaan KTP atau penurunan baliho spanduk yang berkenaan dengan rokok. Baru pidana. Pidana pun nanti hukumannya tidak berat-berat. Pidana berapa, kalau kurungan penjara berapa ini Pak? Nah, kita ikutin kanun. Berarti kalau lisan tadi teguran pertama. Tertulis teguran kedua. KTP itu teguran ketiga. Nah, juga bisa denda nanti di sini. Ada denda juga. Jadi selain dari KTP, denda itu sebanyak Rp200.000. Rp200.000 bagi perorangan. Jadi perorangan udah dia ditegur lisan nggak mempan, tertulis nggak mempan, diambil KTP. Nah, satu lagi bisa denda. Itu sebagai pidana denda. Pidana denda yang boleh diaturkan di kanun. Memang nanti setoran ke kas daerah. Tapi nggak banyak, cuma Rp200.000. Ini sudah angka negosiasi. Nah, kalau mau dikurung juga, misalnya itu udah pidana denda, mau juga disidang nanti, hakim cuma boleh menjatuhkan hukuman itu 7 hari. 7 hari. Atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, tapi insya Allah kita kan jangan sampai ke tahap itu. Kita dekati secara persuasif, secara lisan, tertulis, dan pengambilan KTP atau denda tadi. Nah, denda itu kan berarti masuk juga dipakai untuk yang ngambil denda itu, di-store ke kas daerah. Itu bagi perorangan. Kalau bagi lembaga, misalnya bagi setiap pengelola, kan di situ siapapun ada, sama tegurannya lisan, tertulis, dan administratif. Pengelola yang udah dimaksud pasti di sini tutup adalah sementara tempatnya. Pengelola yang dimaksud adalah siapa ini Pak? Nah, pengelola misalnya dia buka toko atau buka kios di tempat yang larangan merokok tadi, kawasan tanpa merokok, bisa dicabut izinnya. Nah, atau memasang reklama yang di tempat yang tidak boleh dipasang menyangkut dengan rokok, itu bisa dicabut izin dia berusaha. Nah, itu sanksi-sanksi yang dan intinya itu bertahap semua. Jadi selain sanksi dari individu dan juga ada sanksi dari kepada instansi ini Pak ya, kepada kelompok atau instansi ataupun lembaga ini ya. Dan jadi dari dua bentuk sanksi ini tadi, mudah-mudahan juga semua bisa mematuhi kanun yang sudah ditetapkan ini mengenai kanun KTR ini sendiri. Nah, kami juga sanksi itu kepada pribadi, persorangan, kepada lembaga atau badan, juga bagi pengawas. Nah, pengawas berarti dia nggak boleh abai melakukan pengawasan. Jadi di sini pengawas atau petugas pada SKPA itu kan di setiap KPA itu ada petugas atau pengawas untuk mengawasi KTR sehingga orang tidak merokok di situ. Nah, dikenakan sanksi administratif. Jadi bisa jadi teguran lisan. Setiap kantor pemerintah juga harus ada pengawasnya juga ini Pak. Itu yang kita harapkan nanti semua SKPA dalam ini karena di Kanun Aceh atau dinas berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan kami untuk menunjuk satu orang pengawas atau petugas bahwa di sini dilarang merokok. Nah, dia apabila dia yang bersangkutan tidak melakukan atau menegur tadi, dia yang kena. Nah, makanya hati-hati sekarang kalau misalnya kayak ada beberapa hukuman, misalnya kita tidak masuk kerja, atasan tidak menegur, atasannya kena hukuman. Ini berjenjang, jadi biar nampak semuanya. Jadi kalau pengawasnya tidak menegur ya, ada pihak yang melakukan pelanggaran, maka yang kena adalah pengawas itu kena sendiri. Sanksi dia. Juga akan mendapatkan sanksi yang sama ini Pak ya. Hati-hati jadi pengawas. Jadi ini sama-sama berat ya Pak ya. Tadi juga untuk menetapkan sanksinya ini juga sangat berat ya, bagi yang merokok seperti apa, bagi yang tidak merokok seperti apa, dan juga satu lagi bagi pengawasnya ini sendiri ya. Nah, masing-masing punya sanksi sendiri dan punya aturan yang harus di. Tapi ini baru pada tingkat dinas SKPA. Jadi kita belum, ini yang kita atur baru pada tingkat SKPA atau dinas-dinas kita yang punya. Kalau di kabupaten kota itu terserah kanunnya masing-masing. Nah, mungkin untuk dari dinas kesehatan sendiri melihat hal seperti ini bagaimana Ibu? Juga setuju ini Ibu? Karena kan memang yang mulai mencetuskan kanun ini dari dinas kesehatan sendiri. Sangat setuju tentunya karena ini yang kita inginkan ya, memang dari awal.
tujuan kita semua adalah tadi sekali lagi melindungi masyarakat kan, melindungi kita semua supaya terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Baik. Jadi ya harapan kita memang semualah secara berjenjang, pertama sosialisasi, kemudian ya pengawasan secara berjenjang juga dilakukan, ya kan? Karena ya pimpinan, apalagi kalau pengawas kemudian pimpinannya di atas ya juga akan kena ya. Jadi inilah yang kita ya mengharapkan, memang kita baru mulai ya sosialisasi ini ya Pak Jun ya, baru kita kan ini ya secara ini bertahap terus kita kembangkan, mudah-mudahan ini sampai ke semuanya supaya ini bisa dilaksanakan. Baik, nah ini walaupun mungkin karena memang juga baru dimulai sosialisasi terhadap kanun KTR ini, mungkin juga kita ingin meminta kasus contoh pelanggaran juga belum bisa kita sampaikan, mungkin belum ada pelanggaran ya. Tapi sejauh ini masyarakat Aceh juga sepertinya dari segi karakter masyarakat Aceh juga bisa dinasihatin ini Bapak ya, bisa secara lisan terlebih dahulu. Iya, apapun ya. cerita rokok itu kan merugikan kesehatan. Benar ya. Nah ini juga penerapan bagaimana bahwa rokok itu memang sangat merugikan kesehatan, mudah-mudahan melalui kanun Kesehatan diri dan orang lain ya, semuanya. Mudah-mudahan dengan kanun KTR ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari merokok ini sendiri. Memang mungkin Ibu tidak tampak ini Ibu ya bahaya dari rokok ini seperti apa ya, tapi penyakit yang timbul dari rokok ini, dari asap rokok ini juga ternyata juga sangat banyak sekali. Oke. Nah, apalagi juga yang namanya paru-paru itu juga sangat berbahaya ini Ibu ya. Nah mungkin yang kita sayangi adalah dari pihak keluarga terlebih dahulu mungkin ini Ibu. Nah mungkin ketika ada seorang ayah yang merokok kemudian di rumahnya, mungkin di banyak tempat sudah dilarang mereka kemudian merokok di rumah mungkin ya yang ada anaknya, ini juga mungkin menjadi dilema juga ya. Nah ini sama-sama kita ingatkan mungkin suami istri juga harus saling memahami agar juga dapat dilindungi bahwa anak juga sangat harus dilindungi dari asap rokok ini sendiri. Ya kita punya ya indikator di kesehatan itu yang namanya indikator kesehatan keluarga ya, IKS ya. Salah satunya memang tidak merokok. Termasuk tidak merokok dalam rumah ya. Tidak ada dalam keluarga, tidak ada anggota keluarga yang merokok. Nah seharusnya juga rumah termasuk tempat di dalam merokok ini Bu ya. Iya benar. Jadi itu yang salah satunya yang harus kita ini kan ya. Kalau dulu tidak merokok dalam rumah, sekarang memang tidak boleh ada anggota keluarga yang perokok. Jadi kalau dia memang ada 12 indikator KS itu, keluarga sehat, kalau dia memang ada salah satu, mungkin kalau dia ke-12-nya poinnya 100, ya kalau ada memang dia dalam keluarga itu masih ada merokok, berarti ya tidak sampai situ, ada beberapa indikator dia tidak tercapai. Nah itu misalnya imunisasi, kemudian ada pemberian ASI eksklusif ya. Nah salah satu indikator itu adalah tidak ada keluarga yang tidak ada keluarga yang merokok. Kemudian kembali lagi ke PHBS dalam keluarga ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu ya salah satunya memang dalam keluarga itu kita tahu kan kalau seorang perokok kan dia bukan hanya dia. Tapi perokok pasif ini kita ini nggak merokok, lebih berbahaya Ibu ya. Ya, coba kita duduk misalnya kita pergi mau di warung di apa ya, kita duduk di depan kita akhirnya kita kan nggak nyaman sendiri asapnya. Yang kadang-kadang yang kita lihat anaknya di samping dia tidak menyadari itu dia makan bersama anaknya, bapaknya tuh merokok saja di situ, jadi dia tidak terpikir dia mungkin lebih kadang-kadang itu hak azazi gitu. Tapi dia lupa bahwa hak azazi untuk anaknya hidup sehat itu. Nah, dan tadi yang dampak itu kita tahu kan angka kanker paru kita kan juga meningkat ya. Kemudian penyakit paru itu yang disebabkan rokok. Oke, jadi berdasarkan statistik dan juga fakta tadi di lapangan dengan meningkatnya angka yang penyakit kanker, penyakit jantung, paru, ini juga salah satu dasar sekali mengapa lahirnya kanun KTR ini sendiri. Nah, Pak Junedi mungkin ada tidak ini Pak, mungkin penerapan yang nantinya kendala-kendala yang dihadapi nanti ini Pak dalam penerapan kanun KTR ini sendiri secara hukum. Karena kanun ini baru diundangkan, jadi kita belum bisa mengevaluasi apa kendala dalam pelaksanaannya. Nah, tapi nanti mungkin masyarakat melihat di lapangan di kawasan tempat KTR tadi masih ada reklame-reklame yang menyebutkan merokok ini atau bagaimana reklame tertentu mobil atau gimana yang menyangkut rokok. Nah kita masih izinkan sampai dengan habis kontraknya. Jadi nanti jangan masyarakat mengira
kita sudah ada kanun, tapi kok masih ada reklame iklan rokok di Kapan tempat peserta merokok. Mulai tidak ada lagi? Sampai dengan habis kontraknya. Habis kontraknya tersebut. Jadi insya Allah kedepannya nanti kawasan di kota Banda Aceh ini juga bersih nih Pak bersih, ya? Seharusnya. Seharusnya di kawasan KTR tadi. Iklan rokok tadi KTR, oke. Tapi kalau untuk kawasan yang memang boleh, diperbolehkan. Diperbolehkan. Oke. Jadi ada batasan iklan ya, mungkin saya Iklan, tambahkan ya coba batasannya yang apa namanya untuk iklan itu dia tidak boleh di jalan utama, itu juga dia jalan tidak utama boleh. kita temui juga masih banyak ini Bu ya. Kemudian tidak boleh, dia harus sejajar dengan paku jalan, dia tidak boleh memotong seperti kan kelihatan betul, jadi harus sejajar. Kemudian batas ukurannya juga ditetapkan itu ya, ukuran 0,36 kalau saya nggak salah. Ada ketentuan batasan besarnya baliho atau apa namanya yang harus dipasang, itu sudah ada ketentuan di dalam kanun ini. Ya. Nah, artinya pemasangan ini sejauh kapan batas waktu habis kontraknya ya? Iya, saya tambahkan tadi kan berarti tidak boleh diletakkan di kawasan KTR tadi. Nah, yang berat di sini tidak boleh diletakkan di ruas jalan nasional dan provinsi. Iya, baik. Nah, selama mereka masih ada, tapi kalau mereka sudah habis kontrak nanti ya hilang semuanya. Ya. Nah, yang tidak diletakkan sejajar dengan bahu jalan serta tidak boleh memotong, ya berarti lintang jalan. Nah, ada juga kadang-kadang menghalang jalan. Nah, ukurannya tadi Ibu tadi sampaikan. Tidak lebih 36 meter bujur sangkar. 36 meter bujur sangkar. Itu besarnya. Tapi di tempat yang boleh tapi. Yang boleh itu tadi. Jadi sudah ada aturannya sendiri. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi para produsen rokok juga ini Bu ya untuk menaati kanun KTR ini sendiri. Artinya juga bentuk kerjasama dari produsen rokok agar mematuhi aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Aceh ini seperti apa ya. Nah, sekarang Pak Junaidi, apakah ini pemerintah Aceh sudah membentuk jaring dalam pembentukan untuk memperkuat pelaksanaan kanun KTR ini Pak? Masih dalam tahap koordinasi antara Dinas Kesehatan dan dinas terkait lainnya. Jadi belum secara resmi, belum ada keputusan gubernur tentang pembentukan jejaring itu. Penambahan kanun ini baru, dan harapan kami ke depan nanti kita akan buat rakor tentang pelaksanaan KTR ini. Tapi akan segera ini Pak? Segera. Akan segera dilaksanakan. Dan akan kita laporkan segera kepada pimpinan untuk kita buat TS untuk dapat segera ditindaklanjuti. Jadi sehingga juga proses pelaksanaan kanun ini juga lebih cepat, lebih bagus, dan juga sosialisasinya juga lebih menyeluruh ke seluruh Aceh ini ya. Dan untuk pada intinya derajat kesehatan masyarakat Aceh itu lebih tinggi. Baik, setuju sekali ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh itu menjadi tujuan utama dalam kanun KTR ini. Nah, pemirsa, kita akan usai kembali usai pariwara berikut ini. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Senang-senang, nggak perlu jalan-jalan. Tonton beragam tayangan unggulan di rumah, nggak pakai bayar. Drama Korea favorit, box office Asia, film Indonesia terbaik, sampai sinema Bollywood.
Buruan, nikmati semuanya. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show. Dengan juga mengundang partisipasi Anda, silakan di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kita masih bahas mengenai sosialisasi kanun KTR ini, kawasan tanpa rokok. Nah, pemahaman Anda seperti apa sejauh ini? Dan mudah-mudahan juga ini bagi Anda yang perokok juga bisa mematuhi kawasan-kawasan mana yang memang dilarang untuk merokok. Nah, tentunya ini untuk mendukung kanun dari pemerintah Aceh ini sendiri. Dan tentunya juga ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya. Baik Ibu, artinya yang perokok silakan merokok gitu Ibu ya, walaupun sudah di pemerintah siapapun juga sudah sosialisasi. Memang kita juga tahu banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh rokok ini sendiri. Tapi dari segi kanun ini sendiri hanya membatasi sebenarnya ini Bu ya, wilayah-wilayah rokok ini tanpa sebenarnya tanpa untuk tidak betul-betul tidak boleh merokok. Nah, mungkin pandangan ini yang harus bisa dipisahkan juga ini Bu, silakan. Ya, dalam hal ini kan kita di kesehatan kan menghimbau, ya kan? Tujuan kita tadi untuk melindungi masyarakat, ya kan? Nah, dan kita kan sudah ada ketentuan tadi, ada kawasan yang ya silakan. Kalau bagi mereka yang memang masih sulit sekali untuk berhenti merokok misalnya, ya kita tidak bilang ini, itu kan hak setiap orang untuk menginikan. Tetapi ikuti ada kanun ini bahwa di tempat-tempat tertentu ini mereka tidak boleh merokok karena dia bukan hanya untuk dirinya tapi juga terhadap orang lain. Nah, jadi ini yang harus ini kami menghimbau sebenarnya, mengajak terus bagaimana merubah perilaku-perilaku kita. Kalau saya selalu mengatakan merokok itu nggak keren. Merokok itu nggak keren, benar ya? Iya, nggak keren merokok. Benar, apalagi orang-orang yang memang sangat terganggu dengan asap rokok ini, Bu ya. Dan saya juga termasuk orang tersebut ini, Bu ya, sangat terganggu dengan asap rokok. Mudah-mudahan juga kita yang tidak merokok ini bisa tidak mendekati kawasan yang dibolehkan untuk merokok, dan begitu juga orang yang perokok ini tidak merokok di kawasan yang sudah dilarang, yaitu kawasan KTR ini sendiri, kawasan tanpa rokok ya. Baik, mungkin ini Pak Junaidi apa tambahannya ini Pak mengenai hal seperti ini? Mungkin juga yang kita ketahui bahwa memang kita nggak bisa pungkiri bahwa APD maksudnya pendapatan daerah juga begitu banyak ini Pak ya dari rokok ini sendiri. Nah, kan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau pendapatan asli Aceh, kabupaten kota Aceh terutama itu ke pajak rokok yang memang dipungut oleh pusat dan dibagikan ke provinsi. Selanjutnya kita bagi ratakan ke seluruh kabupaten kota yang memang peruntukannya untuk program dan kegiatan untuk peningkatan kesehatan. Nah, tapi intinya dari kanun ini bukan kanun larangan merokok. Inti kanun ini bukan kanun larangan merokok. Hanya pengaturan tempat atau kawasan dilarang merokok. Nah, di sini berarti perlu adanya peran serta masyarakat. Bagaimana di sini masyarakat memberikan saran kepada pemerintah Aceh, dinas terkait, memberikan bimbingan dan penyuluhan. Jadi penyuluhan dan bimbingan itu tidak semata-mata dilakukan oleh kami pemerintah dengan stakeholdernya, tapi masyarakat, apakah dari Gampung, dari Kecik, Menasah, semuanya. Nah, juga artinya kita juga saling mengingatkan bahwa merokok itu membahayakan kesehatan. Nah, kita juga saling mengingatkan sesama kita untuk tidak merokok di kawasan yang sudah ditetapkan tanpa rokok. Jadi silakan kalau kawan-kawan kita yang merokok itu kita hargai, itu hak asasi manusia. Tapi di tempat-tempat kawasan tertentu yang kita sebutkan tadi, tempat pendidikan, perkantoran, tempat ibadah, ya bus umum itu terutama. Jadi tempat kerja. Nah, di tempat kerja kan tidak semua merokok, ada ibu-ibu juga nggak merokok. Itu untuk tidak merokok. Kalau memang merokok, cari tempat khusus atau tempat lainnya yang tidak mengganggu orang lain. Silakan kita saling berinteraksi dan saling menghargai.
Oke, Demikian. baik. Artinya memang tujuan penerapan kanun KTR ini untuk agar tidak semua orang itu rugi, merasa rugi dengan asap rokok ini sendiri, juga bagaimana menciptakan udara yang lebih bersih dan lebih nyaman untuk semua orang, ya. Nah, mungkin ini juga hal yang paling mendasar sekali bahwa yang perlu dipahami oleh masyarakat kita, sosialisasi yang sudah dilakukan. Nah, mungkin kapan penerapan akan berakhirnya sosialisasi ini sehingga juga penerapan sanksi mulai diberlakukan ini, Pak Junedi? Nah, pada intinya kanun ini berlaku sejak diundangkan. Sejak diundangkan intinya tadi di 1 Februari nih Pak ya? Iya, harus sejak diundangkan itu sudah berlaku. Oke. Cuman kan ada kebijakan dari pemerintah Aceh, walaupun di sini di kanun tidak disebutkan bahwa ini 6 bulan 1 tahun sosialisasi. Oke, belum Dan sebenarnya jadi kanun ini action terus. Oke. Cuman dinas kan ada kebijakan, Baik. jangan serta-merta kita tindak terus. Tapi kan sanksi tadi ada lisan, tertulis. Nah, lisan dan tertulis bisa jalan terus. Oke, jadi lisan, tertulis tetap dan berjalan. Penjemputan KTP tadi di tempat kawasan tanpa rokok. Nah, jadi di sini peran Satpol PP dan WH untuk mengimplementasikan kanun ini. Baik. Jadi sebenarnya sambil sosialisasi, sambil terapkan terus. Yang awal yang mulai berjalan sanksinya adalah sanksi lisan, tulis, dan penyitaan KTP. Bisa nanti berujung pada denda tadi 200 ribu. Nah, itu sudah ada dasar hukumnya. Baik. Nah, kemudian nanti setelah itu baru setahun 6 bulan. Yang lain nanti ke pidana nanti. Ke pidana nanti baru lebih lama ya, lebih panjang waktunya ya. Mudah-mudahan juga itu masyarakat kita sudah lebih tahu dan lebih paham dari kanun KTR ini sendiri sudah dicanangkan ataupun sudah dilahirkan oleh pemerintah Aceh. Nah, artinya apa? Dengan bentuknya kanun ini juga tidak sedikit dana yang dikucurkan Ibu ya. Artinya begitu banyak juga bagaimana usaha pemikiran dari Dewan, dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan sendiri, dan pihak-pihak yang terkait, SKPA yang lainnya, juga dari Setda Aceh sendiri juga tentunya ada pihak dari masyarakat kita untuk menerima kanun ini ya. Tujuannya juga untuk menciptakan derajat kesehatan masyarakat sekali lagi. Baik, Ibu Suwarni, apa ini Ibu pesan-pesan yang ingin disampaikan di statement closing kita ini, Ibu, silakan. Itu saja, merokok tidak keren. Jangan merokok di KTR. Oke. Ya? Itu pesan penting dari Ibu Suwarni, jangan merokok di kawasan tanpa rokok. Oke, baik. Silakan kemudian Pak Junedi. Intinya karena ini menyangkut regulasi, mari kita sama-sama mensosialisasikan kawasan tanpa rokok ini kepada seluruh stakeholder. Jadi masyarakat kita saling menghargai, seperti Bu Suwarni katakan tadi, merokok tidak keren. Dan jangan merokok di tempat kawasan tanpa rokok tadi. Demikian. Baik, oke. Nah, di rumah demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini mengenai sosialisasi kanun KTR, dan mudah-mudahan juga ini menjadi penambahan informasi juga kepada masyarakat atau pemirsa di seluruh Aceh ya, seperti apa penerapan kanun ini, dan mudah-mudahan ini juga sekali lagi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, sekali lagi kanun ini bukan untuk melarang merokok, tapi juga hanya untuk menetapkan kawasan tanpa rokok yang harus dipatuhi oleh perokok itu sendiri, dan juga bagi yang tidak merokok juga jangan mendekati kawasan yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, mudah-mudahan semuanya juga dapat memahami dan menjalankan kanun ini dengan semaksimal mungkin. Baik, saya Feni selaku host mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwarni, terima kasih Bapak Junedi pada kesempatan sore hari ini. Pak Jun, terima kasih banyak.